Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah teladan yang mengharukan dari para kekasih Allah. Seperti apakah kisah selengkapnya? Dan pelajaran apa sajakah yang dapat kita ambil? Untuk mengetahui selengkapnya, simak video kami kali ini hingga akhir. Dalam agama Islam, terdapat berbagai macam kisah-kisah teladan yang memberi banyak pelajaran bagi umatnya. Bahkan, dalam Al-Quran juga telah diterangkan berbagai kisah-kisah teladan dari kaum sebelumnya. Hal tersebut bertujuan sebagai pembelajaran agar umat Islam bisa meneladaninya. Berbagai kisah teladan mengenai kisah para nabi, kisah para sahabat, serta kisah para kekasih Allah juga dapat kita jadikan sebagai pembelajaran dalam kehidupan kita. Kisah-kisah tersebut juga dapat menyadarkan kita sebagai manusia yang percaya akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita. Berikut ini telah kami rangkumkan kisah-kisah teladan yang mengharukan dari para kekasih Allah. Berikut kisah-kisah selengkapnya. Abu Kilabah, sahabat Nabi yang selalu sabar dan bersyukur. Kisah Abu Kilabah ini merupakan salah satu kisah sahabat Nabi yang mengharukan. Dari kisah Abu Kilabah ini, kita bisa belajar tentang bagaimana cara mensyukuri apapun yang kita miliki, dan tetap bersabar atas hal apapun yang telah menimpa kita. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab At-Siqat. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Muhammad, beliau mengatakan, "Suatu hari, aku pernah berada di daerah perbatasan, wilayah Aris di negeri Mesir. Aku melihat sebuah gubuk kecil, yang dari tampaknya menunjukkan bahwa pemiliknya adalah orang yang sangat miskin. Lalu aku pun mendatangi gubuk yang berada di padang pasir tersebut, untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Kemudian aku melihat seorang laki-laki. Namun bukan laki-laki biasa. Kondisi laki-laki ini sedang berbaring, dengan tangan dan kakinya buntung. Telinganya sulit mendengar, matanya buta, dan tidak ada yang tersisa, selain lisannya yang berbicara. Dari lisannya orang itu berkata, 'Ya Allah, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu, yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan Engkau sangat muliakan aku dari ciptaan-Mu yang lain.' Kemudian aku pun menemuinya, dan berkata kepada orang itu, 'Wahai saudaraku, nikmat Allah manakah yang engkau syukuri?' Kemudian laki-laki pemilik kemah itu menjawab, 'Wahai saudara, diamlah. Demi Allah, seandainya Allah datangkan lautan, niscaya laut tersebut akan menenggelamkanku. Seandainya Allah datangkan gunung api, niscaya itu akan membakarku. Seandainya Allah jatuhkan langit kepadaku, niscaya hal itu pasti akan meremukkanku. Aku tidak akan mengatakan apapun kecuali rasa syukur.' Aku kembali bertanya, 'Bersyukur atas apakah itu?' Laki-laki pemilik gubuk itu menjawab lagi, 'Tidakkah engkau melihat Dia telah menganugerahkan aku lisan, yang senantiasa aku gunakan berzikir dan bersyukur. Di samping itu, aku juga memiliki anak, yang waktu sholat ia selalu menuntunku untuk ke masjid. Dan ia pulalah yang menyuapiku. Namun, sejak 3 hari ini dia tidak pulang kemari. Bisakah engkau tolong carikan dia?' Ucap lelaki pemilik gubuk itu. Aku pun kemudian menyanggupinya, dan pergi untuk mencari anaknya. Setelah beberapa saat mencari, aku mendapati jenazah yang sedang dikelilingi oleh singa. Ternyata, anak dari laki-laki yang tadi sudah dimakan oleh singa.
Aku pun bingung, bagaimana caraku untuk mengatakannya kepada ayahnya. Aku pun kembali dan berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, sudahkah engkau mendengar kisah tentang Nabi Ayub?" Laki-laki itu menjawab, "Iya, aku sudah tahu kisahnya." Kemudian aku bertanya lagi, "Sesungguhnya Allah telah memberinya cobaan dalam urusan hartanya. Lantas, bagaimana keadaannya dalam menghadapi musibah itu?" Ia lalu menjawab, "Nabi Ayub menghadapinya dengan sabar." Aku kembali bertanya, "Wahai saudaraku, Allah telah menguji Nabi Ayub dengan kefakiran. Lantas, bagaimana keadaannya?" Ia lalu menjawab, "Nabi Ayub tetap bersabar." Aku kembali bertanya, "Ia pun diuji dengan meninggalnya semua anak-anaknya. Lantas, bagaimana keadaannya kemudian?" Ia lalu menjawab, "Nabi Ayub tetap bersabar." Aku kembali bertanya, "Ia juga diuji dengan penyakit di badannya. Lantas, bagaimana keadaannya kemudian?" Lalu ia menjawab, dan berbalik bertanya, "Ia tetap bersabar. Sekarang, katakan padaku, di mana keberadaan anakku?" Kemudian aku berkata, "Sesungguhnya putramu telah aku temukan di antara gundukan pasir, dalam keadaan telah diterkam dan dimakan oleh binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu, serta menyabarkanmu." Kemudian laki-laki sang pemiliki gubuk berkata, "Alhamdulillah, yang dia tidak meninggalkan keturunan bagiku, yang bermaksiat kepada Allah. Sehingga, ia nantinya akan diazab di dalam neraka." Kemudian ia menarik napas panjang, lalu seketika meninggal dunia. Aku pun membaringkannya di tangannya, dan berpikir, apa yang harus aku perbuat? Aku sendirian. Dan bagaimana caraku mengurus jenazah ini? Kemudian aku tutupi dengan jubahku. Dan beberapa saat kemudian, lewatlah 4 orang laki-laki dengan mengendarai kuda. Mereka lalu berkata, "Wahai saudara, apakah yang sedang terjadi padamu?" Kemudian aku pun menceritakan kepada mereka, tentang apa yang telah aku alami. Dan aku meminta bantuan kepada mereka, untuk mengurus jenazah laki-laki ini. Mereka bertanya, "Siapakah dia?" Lalu aku menjawab, "Aku juga tidak mengenalnya. Dia dalam keadaan sakit dan sangat memprihatinkan." Kemudian keempat laki-laki ini meminta untuk membuka penutup wajahnya, karena mungkin salah satu dari mereka mengenalnya. Ketika aku membuka penutup wajahnya, tiba-tiba mereka tersentak, lalu mencium, dan menangisinya. Dan mereka pun berkata, "Subhanallah, wajah yang senantiasa bersujud kepada Allah. Mata yang selalu menunduk atas apa yang diharamkan Allah. Tubuhnya selalu sujud, tatkala orang-orang dalam keadaan tidur." Aku pun bertanya lagi, "Apakah kalian kenal dengan laki-laki ini?" Mereka malah berbalik bertanya, "Apakah engkau tidak mengenalnya?" Aku pun menjawab, bahwa aku tidak tahu siapa laki-laki ini. Kemudian mereka berkata, "Ini adalah Abu Kilabah. Dia adalah sahabat dari Ibnu Abbas. Laki-laki ini pernah dimintai oleh sang khalifah untuk menjadi seorang hakim. Namun, ia menolak jabatan tersebut. Perlu diketahui, bahwa jabatan hakim atau qadhi adalah suatu jabatan khusus, di mana mereka akan mengatur hukum, dan menentukan hukum di antara manusia. Ini merupakan jabatan yang sangat mulia pada saat itu. Namun, Abu Kilabah menolaknya, dan pergi ke wilayah Mesir, hingga ia wafat dalam keadaan seperti ini. Kemudian Abdullah bin Muhammad bersama 4 laki-laki tadi pun memandikan, mengkafani, dan mensolatkannya, sebelum akhirnya memakamkan beliau. Dikatakan juga dalam kisah lain, bahwa Abu Kilabah ini adalah sahabat Rasulullah terakhir pada masa itu.
Sehingga, Khalifah pada saat itu ingin menjadikan dirinya seorang hakim. Kamu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hanya satu orang yang hajinya diterima. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Terdapat 5 rukun Islam yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Dan salah satunya adalah menjalankan ibadah haji sekali seumur hidup, jika ia telah mampu. Ibadah haji telah dikatakan Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hajj, ayat 27. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, dan mengendarai unta kurus, yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Diterimanya ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat diharapkan oleh seluruh jemaah yang ada di Mekah. Tapi pernah ada suatu kisah, yang seluruh jemaah haji ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Kisah ini diceritakan Abdurrahman Ahmad As-Sirbuni, dalam buku 198 Kisah Haji Wali-Wali Allah. Disebutkan, Abdullah adalah orang yang sangat teliti dalam kesolehannya. Dan ia terkenal gemar pergi haji, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu musim haji, Abdullah pun berangkat menuju Mekah dan menunaikan hajinya sebaik mungkin. Setelah menyelesaikan rangkaian ibadahnya, Abdullah pun tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat 2 malaikat yang sedang membicarakan ibadah haji yang barusan telah usai. Percakapan demi percakapan pun beliau dengarkan. Seorang malaikat bertanya kepada malaikat lainnya, "Berapakah banyak jemaah haji yang beribadah tahun ini?" 600.000 orang. Jawab malaikat yang ditanya. "Berapakah banyak dari mereka yang diterima ibadah hajinya?" Tanya malaikat. "Tidak ada satupun dari mereka." Jawab malaikat yang ditanya. Perkataan malaikat itu membuat Abdurrahman Abdullah menangis dan bersedih. Perjuangan jemaah dari seluruh belahan dunia itu menjadi sia-sia, karena ibadah hajinya tidak terima. Abdurrahman Abdullah kemudian kembali mendengarkan percakapan 2 malaikat itu. Malaikat mengatakan, bahwa ada hamba Allah yang tidak datang menunaikan ibadah haji. Tetapi ibadah hajinya malah diterima, dan diampuni seluruh dosanya. Dan berkat hamba itulah, akhirnya 600.000 jemaah yang datang tahun ini, ibadah hajinya menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat kemudian menyebutkan nama hamba Allah yang dimaksud. Dia adalah Ali bin Muafiq. Ia bekerja sebagai tukang sol sepatu di kota Damaskus. Setelah terbangun dari mimpi itu, Abdurrahman Abdullah tak langsung pulang ke rumah. Ia malah bergegas pergi ke kota Damaskus, untuk mencari sosok Ali bin Muafiq. Setelah menemukan rumah Ali bin Muafiq, Abdurrahman Abdullah pun menceritakan tentang percakapan malaikat dalam mimpinya. Dan ia pun bertanya kepada tukang sol sepatu itu, "Adakah sesuatu yang Anda perbuat, sehingga Anda berhak mendapatkan pahala haji mabrur? Padahal, Anda tidak berangkat haji tahun ini." Tanya Abdurrahman. Tukang sol sepatu menjawab, "Saya tidak tahu." Akan tetapi, ia menceritakan tentang sebuah peristiwa yang baru ia alami. "Sejak puluhan tahun, saya menabung dari uang hasil kerja saya, untuk saya gunakan berangkat haji. Hingga akhirnya, tahun ini uangnya cukup untuk berangkat haji," kata Ali. Lalu Ali melanjutkan kisahnya, yang menyebabkan ia tidak berangkat haji tahun ini. "Waktu itu, istri saya sedang hamil dan mengidam. Suatu hari istri saya mencium bau masakan yang nikmat. Ia kemudian ingin sekali memakan masakan itu. Setelah dicari tahu, ternyata bau makanan itu berasal dari gubuk yang hampir rubuh. Dan di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Ali pun mengatakan pada janda itu, bahwa istrinya sedang mengidam, dan ingin memakan masakan itu. Lantas janda itu menjawab, "Maaf, tidak bisa tuan.
Ali pun hendak membayar untuk masakannya itu. Kemudian janda itu mengatakan, "Makanan ini halal bagi kami, tetapi haram untukmu." Lantas Ali bertanya, "Bagaimana mungkin makanan bisa haram untuk saya, namun bisa halal untukmu?" Sambil menangis, janda itu mengatakan, "Kami sudah beberapa hari tidak makan Tuan. Di rumah kami sama sekali tidak ada makanan. Hari ini saya kebetulan melihat ada bangkai keledai yang mati, lalu saya ambil dagingnya untuk dimasak dan dimakan." Setelah mendengarkan perkataan janda itu, Ali pun menangis dan bergegas pulang. Ia lantas menceritakan kisah itu kepada istrinya. Kemudian Ali memasakkan makan dan memberikan seluruh uang tabungan hajinya untuk janda itu. Padahal, tabungannya itu sudah terkumpul untuk Ali pergi haji di tahun ini. Ali kemudian mengatakan kepada janda itu, "Pakailah uang ini. Gunakanlah uang ini untuk usaha, agar kau tidak kelaparan lagi." Setelah mendengarkan cerita Ali, Abdurrahman Abdullah bin Mubarak tidak bisa menahan tangis. "Subhanallah. Inilah amalan yang engkau lakukan, sehingga engkau mendapatkan ibadah haji yang mabrur. Dan berkatmu atas izin Allah, akhirnya seluruh jemaah haji di tahun ini diterima ibadahnya oleh Allah," ucap Abdurrahman. Semoga kisah ini dapat memberikan banyak hikmah kepada kita, agar kita bisa terus berbuat kebaikan sesama manusia. Gara-gara sebutir kurma. Pada akhir musim haji, seorang sufi terkemuka yang bernama Ibrahim bin Adham turut menunaikan haji. Seusai melaksanakan rukun Islam yang kelima itu, dirinya kemudian ingin berziarah ke Baitul Maqdis. Ia ingin sekaligus melaksakan ibadah di Masjid Al-Aqsa Palestina. Sebelum melanjutkan perjalanan, sambil mempersiapkan bekal, ia menyambangi sebuah pasar yang berada di sekitar pinggiran kota Makkah. Ia lalu membeli sejumlah kurma dari seorang penjual kurma yang sudah berusia lanjut. Setelah dilakukan transaksi, dibayarlah harga kurma yang sudah terbungkus rapi. Pada saat itu, ia melihat ada sebutir kurma yang tergeletak di bawah meja pedagang kurma tersebut. Ibrahim bin Adham mengira itu adalah salah satu kurma yang terjatuh dari bungkusannya. Dan dengan tenangnya, ia memakan dan menikmati kurma tersebut. Setelah semua kebutuhannya selesai dipersiapkan, Ibrahim bin Adham melanjutkan perjalanan menuju Masjid Al-Aqsa. Dalam perjalanan yang memakan waktu cukup lama dan melelahkan itu, tibalah dirinya di Masjid Al-Aqsa dan sekitaran Baitul Maqdis. Di sana, ia mengunjungi Qubatus Syakro, sebuah masjid kubah batu yang berwarna keemasan. Di mana, di situ adalah salah satu tempat favoritnya dalam berdoa di Baitul Maqdis tersebut. Dengan khusyuk ia berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam zikirnya, ia mendengar ada suara percakapan. Ia mencari ke sekelilingnya, namun tak mendapati ada orang lain selain dirinya. Dalam riwayat, pihak yang bercakap-cakap itu adalah dua sosok malaikat. Kedua malaikat itu berdialog tentang sosok Ibrahim bin Adham. "Hei, itu adalah Ibrahim bin Adham," kata malaikat yang pertama. "Iya, benar. Seorang sosok saleh, yang doanya selalu dikabulkan," timpal malaikat yang lainnya. "Tapi sayang, sekarang doanya sudah tidak dikabulkan lagi, sejak beberapa bulan lalu," kata malaikat yang pertama. Hal itu membuat malaikat yang satunya penasaran. "Sebab apakah doanya sekarang tidak dikabulkan lagi?" tanya malaikat yang kedua kepada malaikat yang pertama. "Itu disebabkan sebutir kurma yang ia makan 4 bulan lalu. Kurma itu milik seorang pedagang kurma di pinggiran kota Makkah," kata malaikat yang pertama saat menjelaskan. Mendengar hal itu, terkagetlah Ibrahim bin Adham. Sekian lama dirinya mendekatkan diri kepada Allah, namun sejak ia memakan sebutir kurma yang bukan haknya, membuat doanya sekarang menjadi tertolak. Kemudian beristighfarlah Ibrahim bin Adham.
Ia tiada henti memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menyadari kesalahannya. Ia menyadari kelalaiannya. Atas hal ini, ia pun bergegas pergi kembali ke kota Makkah untuk menemui pedagang kurma tersebut. Dalam perjalanan kembali ke Makkah itu, ia memperbanyak istighfar dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, ia pun tiba di lokasi yang sama. Anehnya, sesampainya di sana ia tak mendapati pedagang kurma berusia lanjut beberapa bulan lalu. Yang ia temui di lokasi itu hanya seorang pemuda yang juga berjualan kurma. Maka Ibrahim bin Adham pun lantas menanyakan perihal pedagang kurma yang telah berusia tua tersebut. Kemanakah gerangan pedagang kurma berusia lanjut yang ciri-ciri fisiknya begini dan begini? Apakah engkau mengetahuinya? Tanya Ibrahim bin Adham kepada anak muda tersebut. Sang anak muda itu kemudian menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu anak dari pedagang kurma. Dan pedagang kurma berusia lanjut itu telah wafat sebulan yang lalu. Beliau sudah wafat sekitar sebulan lalu, dan sayalah yang menggantikan beliau berdagang kurma di lokasi ini. Ujarnya. Ibrahim bin Adham tampak sedih, karena niatnya ingin berjumpa dengan pedagang kurma itu tak terkabulkan. Ia pun lantas menyampaikan maksud dan tujuannya. Wahai anak muda, saya Ibrahim bin Adham. Beberapa bulan lalu, selepas menunaikan ibadah haji, saya berangkat ke Palestina. Namun, sebelum saya pergi dari kota Makkah ini, saya menyempatkan diri membeli sejumlah kurma, sebagai perbekalan perjalananku. Dan saya membeli kurma tersebut kepada ayahmu, pedagang kurma yang berusia lanjut tersebut. Setelah akad jual beli kami tunaikan, saya membayarkan harga kurma tersebut, dan saya pun menerimanya. Namun tanpa sengaja, saya melihat ada sebutir kurma berada di bawah meja, yang saya pikir itu adalah kurma yang saya beli, terjatuh dari bungkusannya. Lalu kurma itu saya ambil, saya bersihkan, dan kemudian saya makan. Setelah itu, saya bergegas pergi. Ternyata, kurma itu bukanlah milik saya. Dan karena itulah saya datang lagi kemari, untuk meminta keikhlasannya. Dan saya akan menggantinya. Bisakah engkau merelakan dan meridhoinya? Kata Ibrahim bin Adham penuh harap. Sang pemuda itu pun tersenyum. Tak apa wahai Syekh. Saya rela dan ikhlas, semoga itu menjadi amal ibadah orang tua saya. Ujarnya. Tetapi, saya tidak tahu, apakah saudara saya yang lainnya juga mengikhlaskannya. Saya memiliki 11 orang saudara, dan mereka semua adalah ahli waris yang punya hak sama dengan saya. Tempat mereka tinggal satu dengan yang lainnya sangat jauh. Dan saya tidak berani mengatasnamakan mereka semua seorang diri. Ujar anak muda itu. Baiklah. Dapatkah kau memberikan alamatnya? Saya akan menemui mereka satu persatu. Jawab Ibrahim bin Adham. Akhirnya, Ibrahim bin Adham mendatangi satu persatu anak-anak dari pedagang kurma yang telah wafat itu. Hal itu dimaksudkan untuk meminta keikhlasan atas sebutir kurma yang telah dimakannya. Dan akhirnya, semua anak pedagang tua yang ditemuinya itu mengikhlaskan dan ridho atas apa yang terjadi. Kami semua, anak-anak dari ayah kami, pedagang kurma yang sudah wafat, merelakan dan mengikhlaskannya. Ujar anak-anak dari pedagang kurma tersebut. Mereka semua bersepakat untuk menghalalkan sebutir kurma milik ayah mereka, yang telah dimakan oleh Ibrahim secara tidak sengaja. Ibrahim bin Adham pun merasa bersyukur. Akhirnya sebutir kurma yang dahulu tidak halal, kini sudah menjadi halal. Dan ia berharap, dengan restu dan keridhaan dari seluruh anak-anak pedagang kurma tersebut, doa-doanya dapat kembali dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah sekian lama, Ibrahim bin Adham kembali melakukan perjalanan ke Palestina, menuju Baitul Maqdis. Dan seperti sebelumnya, ia memilih tempat di bawah Kubah As-Sahro, untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hingga tak lama kemudian, ia kembali mendengar dialog tentang dirinya dari dua malaikat, yang dahulu pernah membicarakannya. Itu adalah Ibrahim bin Adham, yang doanya tertolak gara-gara makan sebutir kurma milik orang lain. Kata malaikat kedua memberitahukan kepada malaikat pertama. Oh tidak. Sekarang doanya Ibrahim bin Adham telah terkabul kembali. Sebab, dirinya telah mendapat penghalalan dan keridhaan dari para ahli waris pemilik sebiji kurma itu. Jiwa dan hati Ibrahim kini sudah bersih kembali dari sebutir kurma haram yang ia makan tanpa seizin pemiliknya. Jawab malaikat pertama. Mendengar hal itu, Ibrahim bin Adham tersadar dari zikirnya. Dan ia sangat berbahagia, karena doanya kini telah dikabulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Dujanah dan pohon kurma. Pada zaman kenabian Rasulullah, ada salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Dujanah. Diceritakan, La adalah seorang sahabat, yang ketika selesai sholat subuh selalu langsung pulang dengan tidak membaca doa. Ia pun tidak menunggu agar Rasulullah selesai membaca doa beliau terlebih dahulu. Perilaku Abu Dujanah ini pun kemudian dirasakan oleh Rasulullah. Sehingga, suatu saat beliau bertanya ke Abu Dujanah, "Apa yang menyebabkan engkau berperilaku demikian, wahai Abu Dujanah?" Abu Dujanah kemudian menjawab, "Mohon maaf ya Rasul. Saya berbuat demikian, dikarenakan ada pohon kurma yang menjuntai di pekaranganku. Pohon ini bukan milikku. Jadi, saya buru-buru membersihkannya, dan kurma itu saya serahkan kepada pemiliknya, yakni tetanggaku." Diketahui, sang tetangga Abu Dujanah dikenal sebagai seorang yang munafik. "Aku melakukannya tanpa sedikit pun diberi, dan mengharapkan imbalan. Hal ini aku lakukan, agar anak-anakku tidak memakan kurma tersebut. Karena kurma itu tidak halal untukku dan keluargaku. Akan tetapi, suatu ketika saya jumpai anakku sudah bangun terlebih dahulu. Dan kulihat dia tengah memakan buah kurma yang jatuh tersebut. Oleh karena itu, saya datangi anakku, dan lekas saya masukkan tanganku, agar bisa mengeluarkan kurma tersebut dari mulutnya. Namun saking kencangnya, anakku menangis berlinangan air mata. Begitulah, ya Rasulullah," ucap Abu Dujanah ketika menjelaskan. Mendengar kisah itu, Rasulullah seketika menangis, dan kemudian beliau memanggil tokoh munafik tersebut. Kepadanya, Rasulullah berkata, "Maukah engkau, jika aku minta kamu menjual pohon kurma yang kamu miliki itu? Aku akan membelinya dengan 10 kali lipat dari harga pohon kurma itu. Pohonnya terbuat dari batu zamrud berwarna biru. Disirami dengan emas merah, tangkainya terbuat dari mutiara putih." Begitulah tawaran dari Nabi Muhammad. Namun, lelaki yang dikenal sebagai seorang yang munafik ini lantas menjawab dengan tegas, "Aku tak pernah berdagang dengan memakai sistem jatuh tempo. Aku tidak mau menjual apapun, kecuali dengan uang kontan, dan tidak pakai janji." Di tengah proses itu, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq datang. Dan ia lantas berkata, "Ya sudah. Aku beli dengan 10 kali lipat, dari harga kurma yang paling bagus di kota ini." Mendengar ini, orang munafik tersebut berkata kegirangan, "Baiklah. Aku bersedia menjual pohon ini." Setelah sepakat, pada saat itu juga, Abu Bakar segera menyerahkan pohon kurma itu kepada Abu Dujanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Wahai Abu Bakar, aku yang menanggung gantinya untukmu." Mendengar sabda Nabi ini, Sayyidina Abu Bakar merespon dengan bergembira bukan main. Begitu pula Abu Dujanah. Si munafik kemudian berlalu. La berjalan mendatangi istrinya, lalu menceritakan tentang apa yang baru saja terjadi padanya di hari itu. "Aku telah mendapat untung banyak hari ini. Aku mendapat 10 pohon kurma yang lebih bagus.
Padahal, kurma yang aku jual itu tidaklah berpindah, dan masih tetap di pekarangan rumahku. Aku tetap yang akan memakan buahnya lebih dahulu. Buah-buahnya pun tidak akan pernah aku berikan kepada tetangga kita itu, sedikit pun. Pada malam harinya, saat si munafik tidur, terjadi peristiwa yang tak diduga. Pohon kurma yang berada di pekarangan rumah si munafik itu, tiba-tiba berpindah posisi. Dan pohon kurma itu kini berdiri di atas tanah milik Abu Dujana. Seolah-olah, tak pernah sekalipun tampak pohon tersebut tumbuh di atas tanah si munafik. Dan seolah-olah, pohon kurma tersebut tak pernah dipindah oleh tangan manusia ke pekarangan Abu Dujana. Tempat asal pohon itu tumbuh diketahui rata dengan tanah, seperti tanah rata yang normal. Tidak ada bekas cangkulan, atau usaha dari tangan manusia untuk memindahkannya. Saat terbangun di pagi harinya, si munafik keheranan. Kisah ini dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi kita, yakni betapa hati-hatinya Abu Dujana, sahabat Nabi yang menjaga diri dan keluarganya dari makanan yang haram. Sesulit dan seberat apapun hidup, seseorang tidak boleh memakan makanan barang yang haram, walaupun itu untuk keluarganya sendiri. Abu Tolha Al-Ansori yang memuliakan tamu. Para sahabat Nabi adalah orang-orang mulia. Kehidupannya penuh dengan keteladanan bagi umat Nabi Muhammad, baik untuk masa kini, maupun untuk masa depan. Sifat dan sikapnya selalu menunjukkan itikat baik kepada semua orang. Adalah Abu Tolha Al-Ansori, salah satu sahabat Nabi, yang rela kelaparan demi menghormati tamunya Rasulullah. Suatu hari ada seorang musafir laki-laki yang mendatangi Masjid Nabawi. Pada mulanya, ia datang untuk melakukan sholat di Masjid Rasulullah itu. Sesudah ia sholat, ia memohon izin untuk bertemu Rasulullah di rumahnya. Tidak lama kemudian, ia pun bertemu dengan Rasulullah. Seketika, musafir itu menanyakan kepada Rasulullah akan ketersediaan makanan di rumahnya. Sebab, ia belum makan dalam beberapa hari. Akhirnya, Rasulullah menanyakan kepada istrinya tentang persediaan makanan di rumahnya. "Adakah persediaan makanan untuk hari ini, wahai istriku?" tanya Rasulullah. Istrinya pun menjawab, "Tidak ada, wahai Rasulullah." Akhirnya, Rasulullah pun pergi ke Masjid Nabawi, guna menanyakan kepada para sahabatnya, akan siapakah di antara mereka yang memiliki ketersediaan makanan. Setelah beberapa lama, akhirnya berdirilah sahabat Abu Tolha Al-Ansori. "Saya bersedia untuk menjamu tamu ini, wahai Rasulullah. Biarlah musafir ini makan malam bersama keluargaku," kata Abu Tolha Al-Ansori. Mendengar jawaban Abu Tolha, Rasulullah pun tersenyum. Akhirnya, tidak lama tamu setelah itu, diajaknya oleh Abu Tolha menuju rumahnya. Dan sesampainya di rumah, sang tamu kemudian dipersilahkan duduk di ruangan tamu. Abu Tolha kemudian menanyakan ketersediaan makanan pada Ummu Salamah, istri dari Abu Tolha Al-Ansori. "Adakah ketersediaan makanan malam ini?" tanyanya. "Tidak ada. Kecuali sepotong roti untuk makan malam anak-anak," jawab Ummu Salamah. Mendengar jawaban itu, akhirnya Abu Tolha meminta ke istrinya, agar menyibukkan anak-anaknya dengan bermain. Sehingga, mereka akan merasa lelah dan kemudian tertidur. Dan mereka pun lupa untuk makan malam pada hari itu. Tidak lama kemudian, sepotong roti sebagai makanan jamuan dikeluarkan. Sebelum menemui tamu di depan, ia meminta pada istrinya agar disediakan piring kosong di depannya, supaya terlihat dirinya juga makan. Dengan demikian, sang tamu tidak akan merasa canggung, ketika sedang makan bareng dengan Abu Tolha. Hal itu dilakukan olehnya, sebab memang tidak ada makanan lagi, kecuali hanya untuk tamunya itu. Pada saat itu, Abu Tolha juga meminta maaf, karena lampu di rumahnya mati, sebab kehabisan minyak.
Padahal, ia sengaja mematikan lampu agar sang tamu tidak melihatnya ketika makan. Di dalam kegelapan itu, Abu Tholhah juga turut membunyikan piringnya, agar sang tamu tidak merasa canggung. Pada malam itu, Rasulullah telah mendapat kabar kemuliaan sikap Abu Tholhah dari malaikat. Keesokan harinya pasangan suami istri itu bertemu Rasulullah. Dan Rasulullah pun mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh keduanya. Rasulullah pun bangga dengan Abu Tholhah dan Ummu Salamah, yang sudah memuliakan tamu, walau harus mengorbankan diri dan anak-anaknya yang masih kecil. Rasulullah juga mengabarkan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengapresiasi atas apa yang mereka lakukan. Sepotong roti yang mengantarkan ke surga. Alkisah, Abu Musa al-Asy'ari tengah berbaring menunggu malaikat maut yang menjemputnya. Sembari berzikir, Abu Musa ditemani oleh anaknya, yang setia berada di sebelah ayahnya. Abu Musa lantas berkata kepada anaknya, "Apakah kalian masih ingat dengan kisah seorang lelaki dan sepotong roti?" Ucap Abu Musa dengan suara lirih. Mendengar suara ayahnya yang kian memelan, anak-anaknya mulai merapat mendekatinya, untuk mendengarkan kisahnya. Yang mungkin, itu adalah kisah terakhir yang akan keluar dari mulut ayah mereka. Abu Musa pun melanjutkan ceritanya. Suatu hari, tinggallah seorang lelaki yang saleh. Setiap hari ia selalu menghabiskan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Bahkan, dia melakukan hal ini selama 70 tahun. Akan tetapi, suatu hari setan berhasil menggodanya, dengan menghadirkan seorang wanita untuk memikatnya. Lelaki saleh ini pun lalai. Selama 7 hari 7 malam, ia menghabiskan waktu dengan wanita itu, dan melakukan berbagai macam dosa-dosa besar. Setelah 7 hari, lelaki yang dulunya saleh itu tersadar. Dan ia telah menyesali akan kesalahannya, dan kemudian meninggalkan wanita tersebut. Dalam setiap langkah, bibir dan hatinya tak pernah berhenti berzikir, dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga, tibalah pada suatu malam. Sementara, ia belum sampai juga ke tempat yang dituju. Akhirnya, ia mencari perlindungan di sebuah tempat, di mana di tempat itu terdapat 12 orang pengemis. Saking kelelahannya, dia berbaring di antara mereka. Kebetulan, pada setiap malam ada seorang dermawan di kota. Sang dermawan telah rutin mengirimkan 12 potong roti, untuk 12 pengemis yang ada di sana. Karena dikira salah satu dari pengemis, si lelaki itu menerima sepotong roti dari sang dermawan. Sedangkan, salah seorang pengemis yang biasa menerima roti itu tak mendapatkan bagian. Karena iba melihat pengemis yang kelaparan, si lelaki itu pun rela memberikan rotinya kepada pengemis yang tidak kebagian jatah. Walaupun, sejatinya ia sendiri juga sangat lelah dan sangat kelaparan. Keesokan harinya, si lelaki itu meninggal dunia karena kedinginan dan kelaparan. Para malaikat kemudian menimbang amal perbuatan lelaki itu selama hidup. Para malaikat mendapati, bahwa amal ibadahnya selama 70 tahun itu, ternyata sebanding dengan dosa bermaksiat bersama wanita, yang bersamanya selama 7 hari 7 malam. Kemudian, para malaikat mendapati, bahwa si lelaki di akhir hayatnya pernah beramal dengan ikhlas. Ia rela berkorban dengan penuh kasih sayang, dengan memberikan sepotong roti kepada pengemis yang kelaparan. Pahala sedekah sepotong roti itulah, yang akhirnya membuat timbangan amal kebaikannya lebih berat. Sehingga, lelaki itu pun dimasukkan ke dalam surga. Abu Musa kemudian mengakhiri kisahnya, dengan berpesan kepada anaknya. "Wahai anak-anakku tersayang, ingatlah lelaki dengan sepotong roti itu. Buah yang syubhat." Seorang pemuda bernama Idris berjalan menyusuri sungai. Tiba-tiba, ia melihat buah delima hampir busuk yang hanyut terbawa air. Lalu diambillah buah itu. Dan tanpa pikir panjang, ia langsung memakannya.
Ketika Idris sudah menghabiskan setengah buah delima itu, barulah terpikir olehnya. Apakah yang dimakannya itu buah halal? Sebab, buah delima yang dimakan itu bukan miliknya. Idris kemudian berhenti mengunyahnya. Ia kemudian berjalan ke arah yang berlawanan dengan aliran sungai, dan mencari di mana terdapat pohon delima. Sampailah ia di bawah pohon delima yang lebat buahnya, persis di pinggir sungai. Dan dia sangat yakin, bahwa buah yang dimakannya jatuh dari pohon tersebut. Idris lantas mencari tahu, siapa pemilik pohon delima itu. Kemudian bertemulah dia dengan sang pemilik, seorang lelaki setengah baya. "Saya telah memakan buah delima Anda. Apakah buah ini halal buat saya? Dan apakah Anda menghilaskannya?" tanya Idris. Orang tua itu terdiam sebentar, lalu menatap tajam. "Tidak bisa semudah itu. Kamu harus bekerja, menjaga, dan membersihkan kebun saya selama sebulan, tanpa digaji sedikit pun," katanya kepada Idris. Demi memelihara perutnya dari makanan yang tidak halal, Idris pun langsung menyanggupinya. Sebulan berlalu begitu saja. Idris kemudian menemui pemilik kebun. "Tuan, saya sudah menjaga, dan membersihkan kebun Anda selama sebulan. Apakah Tuan sudah menghalalkan delima yang sudah saya makan?" tanya Idris. "Tidak bisa. Masih ada satu syarat lagi. Yaitu, kamu harus menikahi putri saya." "Seorang gadis buta, tuli, bisu dan lumpuh," ucap sang pemilik pohon delima. Idris kemudian terdiam. Akan tetapi, dia harus memenuhi persyaratan itu. Idris pun kemudian dinikahkan dengan gadis yang disebutkan tadi. Sang pemilik menikahkan sendiri anak gadisnya, dengan disaksikan beberapa orang, tanpa perantara penghulu. Setelah akad nikah berlangsung, tuan pemilik kebun memerintahkan Idris menemui putrinya, yang sedang berada di kamarnya. Ternyata, putri sang pemilik kebun delima itu bukanlah gadis buta, tulis, bisu dan lumpuh yang ditemui. Namun, dia adalah seorang gadis yang nyaris sempurna. Dan dia bernama Ruqayyah. Ternyata, sang pemilik kebun tidak rela melepas Idris begitu saja. Seorang pemuda yang jujur, yang rela menjaga diri dari makanan yang tidak halal. Ia kemudian memilih Idris sebagai menantunya, yang kelak memberinya cucu bernama Imam Syafi'i. Seorang ulama besar, seorang guru, dan seorang panutan bagi jutaan umat muslimin di dunia. Kejujuran sang budak kulit hitam. Kita tentu mengenal Abdullah bin Mubarak. Ia adalah seorang ulama besar dari golongan tabi'in, yang lahir pada tahun 118 Hijriah. Beliau menjadi rujukan fatwa di zamannya, bahkan setelah beliau tiada. Beliau dikagumi karena ibadahnya, dan kezuhudannya, sekaligus semangat jihadnya. Kita telah mengenal Abdullah bin Mubarak. Namun, tahukah kita, siapakah sebenarnya ayah beliau? Ayah Abdullah bernama Mubarak. Seorang yang dikenal sangat zuhud, memiliki kejujuran, serta hati yang bersih. Membaca salah satu episode kehidupan Mubarak, kagumlah kita betapa jujurnya dia. Dan karenanya, pantaslah jika putranya menjadi seorang ulama besar. Belasan tahun sesudah abad pertama Hijriah berlalu, namun Mubarak masih menjadi budak. Ia ditugasi oleh tuannya untuk menjaga kebun delima. Bertahun-tahun Mubarak dipercaya menjadi penjaga kebun delima itu. Suatu hari, majikannya datang ke kebun delima bersama kawannya. Dan ia meminta Mubarak untuk diambilkan delima yang manis, untuk disuguhkan kepada sahabatnya itu. Mubarak kemudian mengambilkan salah satu buah delima, tetapi majikannya tidak berkenan saat mencicipinya. "Ini rasanya sangat masam. Coba carikan lagi yang manis," katanya dengan nada kecewa. Mubarak kemudian mengambilkan buah kedua.
Ini juga masam. Coba carikan lagi yang lebih manis. Kata-kata itu kembali meluncur dari sang majikan, setelah ia mencicipinya. Dan Mubarok mengambilkan buah delima ketiga. Lagi-lagi, wajah majikan menandakan raut muka kecewa setelah memakannya. Ini rasanya masam. Wahai Mubarok, apakah kamu tidak bisa membedakan buah delima yang manis, dan buah delima yang masam? Tanya sang majikan. Saya tidak dapat membedakannya, Tuan. Sebab, selama saya bekerja di sini saya tak pernah mencicipinya. Ucap Mubarok. Ketika mendengar jawaban itu, alangkah terkagetnya sang majikan. Benarkah engkau tidak pernah mencicipinya? Padahal engkau sudah bertahun-tahun kutugaskan menjaga kebun ini. Tanya sang majikan. Ya benar, Tuan. Engkau menugaskan saya untuk menjaganya, bukan untuk mencicipinya. Karenanya, saya tidak berani mencicipinya, walaupun satu buah yang terjatuh. Jawab Mubarok. Mendengar pernyataan yang mengejutkan itu, sang majikan tidak jadi marah kepadanya. Persoalan tidak mendapatkan delima yang manis telah terlupakan begitu saja. Yang ada kini hanya kekaguman kepada sosok Mubarok. Ia kagum dengan kejujuran sang penjaga kebunnya. Belum pernah ia mendapati seseorang yang lebih jujur, dan memegang amanah, melebihi budak yang ada di hadapannya ini. Wahai Mubarok, aku memiliki putri yang belum menikah. Kata sang majikan mengubah topik pembicaraan. Menurutmu, siapakah yang pantas menikah dengan putriku ini? Tanya sang majikan. Dahulu, orang-orang jahiliyah menikahkan putrinya atas dasar keturunan. Orang-orang Yahudi menikahkan putrinya atas dasar harta dan kekayaan. Orang-orang Nasrani menikahkan putrinya atas dasar ketampanan. Maka, sudah selayaknya orang-orang Muslim menikahkan putrinya atas dasar agama. Jawab Mubarok. Jawaban ini semakin membuat sang majikan menjadi kagum dengan sosok Mubarok. Dan selang beberapa waktu, akhirnya Mubarok dipilih olehnya untuk menjadi menantu. Ia kemudian dinikahkan dengan putrinya. Dan dari pernikahan mereka berdua, lahirlah Abdullah bin Mubarok pada tahun 118 Hijriah. Seorang ulama besar, yang namanya begitu harum hingga saat ini. Demikianlah, kejujuran akan selalu berbuah manis. Apa yang dialami Mubarok, kejujuran membuatnya terbebas dari budak, dan menjadi orang yang merdeka. Bahkan, kejujuran mempertemukannya dengan jodohnya. Apa yang dialami Mubarok juga mirip dengan apa yang dialami oleh Idris, ayah dari Imam Syafi'i. Kejujuran akan selalu berbuah manis. Kisah ini menegaskan, bahwa jika kita menginginkan anak yang soleh, maka hal itu harus dimulai dari diri kita. Dengan menjadi pribadi yang jujur, dengan menjadi pribadi yang berakhlak mulia, dengan menjadi pribadi yang soleh, yang berpegang teguh pada agama. Setelah itu, dengan memperbanyak doa, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan itu semua, lahirlah anak-anak soleh yang kita damba-dambakan bersama. Amalan istighfar sang penjual roti. Imam Ahmad bin Hambal. Beliau juga dikenal juga sebagai Imam Hanbali. Imam Ahmad adalah murid dari Imam Syafi'i. Di masa akhir hidup, beliau pernah bercerita. Peristiwa ini terjadi pada suatu waktu, ketika saya sudah usia tua. Pada waktu itu, saya tidak tahu kenapa, saya ingin sekali menuju ke salah satu kota di Irak. Padahal, saya tidak ada janji dan tidak ada keperluan dengan orang lain. Akhirnya, Imam Ahmad pergi sendiri menuju ke kota Bashrah. Beliau bercerita, saat tiba di sana waktu Isya, dan saya ikut sholat berjamaah Isya di masjid itu. Hati saya merasa tenang, hingga kemudian saya ingin beristirahat sejenak.
Begitu selesai sholat dan jamaah bubar, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba marbot masjid datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, "Kenapa Syekh? Sedang apa engkau di sini?" Perlu diketahui, kata Syekh bisa digunakan untuk 3 panggilan. Bisa untuk orang tua, orang kaya, ataupun untuk orang yang berilmu. Panggilan Syekh di dalam kisah ini digunakan untuk memanggil orang yang sudah tua. Karena pada saat itu, Imam Ahmad terlihat sebagai orang tua. Saat itu, marbot masjid tidak tahu kalau yang ada di hadapannya adalah Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan siapa dirinya. Di Irak, semua orang kenal siapa Imam Ahmad. Seorang ulama besar dan ahli hadis. Sejuta hadis telah dihafalnya, dan sangat soleh dan zuhud. Zaman itu tidak ada foto. Sehingga, orang tidak tahu wajahnya. Akan tetapi, mereka hanya tahu namanya yang sudah terkenal. Kemudian Imam Ahmad berkata, "Saya ingin istirahat di sini. Saya seorang musafir." Sang marbot berkata, "Tidak boleh. Tidak boleh tidur di masjid." Imam Ahmad melanjutkan bercerita, "Saya didorong-dorong oleh orang itu, dan saya disuruh keluar dari masjid. Setelah keluar masjid, maka dikuncilah pintu masjid itu. Lalu saya ingin tidur di teras masjid. Ketika sudah berbaring di teras masjid, sang marbot datang lagi. Ia yakin marah-marah kepada Imam Ahmad. 'Mau apa lagi Syekh?' kata marbot. 'Saya hanya hendak tidur. Saya seorang musafir,' kata Imam Ahmad. Lalu marbot berkata, 'Tidur di dalam masjid tidak boleh. Tidur di teras masjid juga tidak boleh.' Imam Ahmad kemudian diusir keluar. Imam Ahmad lalu bercerita, 'Saya didorong-dorong sampai jalanan. Tepat di samping masjid, ada penjual roti, yang rumah sangat kecil. Di sana ia gunakan untuk membuat, sekaligus menjual roti dagangannya. Sang penjual roti sedang membuat adonan, sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot. Saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti itu memanggil dari jauh. 'Wahai Syekh, mari ke sini saja. Anda boleh menginap di tempat saya. Saya punya tempat, meskipun kecil.' Imam Ahmad lalu berkata, 'Terima kasih. Baiklah kalau begitu.' Imam Ahmad kemudian masuk ke rumahnya, dan duduk di belakang penjual roti yang sedang membuat roti. Imam Ahmad tidak memperkenalkan siapa dirinya, dan hanya bilang sebagai musafir. Penjual roti ini punya perilaku tersendiri. Kalau Imam Ahmad mengajak berbicara, lalu dijawab seperlunya. Kalau tidak, dia terus membuat adonan roti, sambil melafalkan istighfar. Saat meletakkan garam beristighfar. Saat memecahkan telur beristighfar. Saat mencampur gandum beristighfar. Selalu mengucap istighfar. Imam Ahmad memperhatikan terus-menerus. Lalu Imam Ahmad bertanya, "Sudah berapa lama kamu lakukan ini?" Orang itu menjawab, "Sudah lama sekali Syekh. Saya menjual roti sudah 30 tahun. Jadi, semenjak itu saya lakukan." Imam Ahmad kembali bertanya, "Apa hasil dari perbuatanmu ini?" Dan orang itu menjawab, "Lantaran wasilah istighfar ini, tidak ada hajat yang saya minta, kecuali pasti dikabulkan oleh Allah. Semua yang saya minta langsung dikabulkan." Hal tersebut sesuai sebagaimana dengan sabda Nabi, bahwa barang siapa yang menjaga istighfar, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dari semua masalah. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Lalu orang itu melanjutkan perkataannya, "Semua telah dikabulkan Allah kecuali satu. Masih satu yang belum Allah kabulkan."
Imam Ahmad yang penasaran kemudian bertanya, "Apakah itu?" Dan penjual roti menjawab, "Saya minta kepada Allah, supaya saya dipertemukan dengan Imam Ahmad." Seketika itu juga Imam Ahmad bertakbir, "Allahu Akbar." Allah telah menunjukkan kebesarannya. Allah telah mendatangkan saya jauh-jauh dari Baghdad, untuk pergi ke Basyah. Dan bahkan sampai didorong-dorong oleh marbot masjid itu sampai ke jalanan. Dan itu semua karena istighfarmu. Maka sang penjual roti terperanjat, dan segera memuji Allah. Ternyata, orang yang dihadapannya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah. Akibat memuliakan asma Allah. Bishr al-Hafi merupakan wali dan ulama yang ahli di bidang hadis. Nama lengkapnya adalah Bishr bin al-Harits bin Abdurrahman. Bishr al-Hafi merupakan seorang manusia biasa, yang bukan keturunan raja ataupun ulama. Bahkan, sebelum bertobat ia hanya seorang pemuda yang suka pesta-pesta dan mabuk-mabukan. Pada suatu malam, Bishr berjalan sempoyongan akibat mabuk bersama rekan-rekannya. Di tengah jalan, dia menemukan kertas dengan tulisan lafaz basmalah. Tulisan itu tergeletak di tanah, dan diinjak-injak oleh orang-orang yang berlalu lalang di jalan tersebut. Bishr kemudian segera memungutnya, membersihkannya, dan memasukkan kertas itu ke dalam kantong bajunya. Setelah itu, dengan sisa uang yang dimilikinya, Bishr pergi ke toko minyak wangi, dan membeli 1 botol wangian seharga 2 dirham. Setelah mengharumkan kertas tersebut, Bishr kemudian meletakkannya di tempat yang mulia. Suatu malam, ada seorang wali mengalami mimpi yang janggal. Ia bermimpi diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendatangi Bishr. Ia diperintahkan untuk menyampaikan pesan sebagai berikut. Wahai Bishr, engkau telah mengharumkan nama Allah. Maka Allah akan mengharumkan namamu di dunia, dan di akhirat. Karena Bishr al-Hafi terkenal sebagai pemuda yang senantiasa mabuk, dan jauh dari Allah, sang wali tersebut meragukan kebenaran dari mimpinya. Ia kemudian bergumam, barangkali mimpi ini keliru. Ini bukan mimpi yang benar. Akan tetapi, mimpi tersebut selalu terulang sampai ketiga kalinya. Hingga pada akhirnya, ia bergegas menemui Bishr yang sedang berada di dalam pesta minuman keras. Tanpa berpikir panjang, wali tersebut menyampaikan pesan Allah, yang telah ia dapatkan dari mimpinya. Mendengar hal tersebut, Bishr pun terguncang hatinya, hingga dia insyaf dengan sebenar-benarnya. Bishr pun memutuskan untuk meninggalkan dunia gelapnya, dan pergi menuju ke dunia yang penuh dengan cahaya Allah. Ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, dan kemudian mempelajari ajaran Islam, hingga menjadi ulama yang diakui keilmuannya hingga sekarang. Dia juga menjadi orang yang sangat khusyuk dalam beribadah. Bahkan saking khusyuknya, Bishr sampai menikmati segala jenis ibadahnya, meskipun tanpa alas kaki. Dari situlah ia mendapat julukan Al-Hafi. Tidak sedikit umat Islam yang kurang memperhatikan kehormatan nama Allah. Bishr al-Hafi kendati saat itu berperangai buruk, ia mengerti akan kebesaran Allah. Dan ia memiliki hati yang mengagungkan Allah. Ia tidak rela melihat nama Allah diinjak-injak. Sikap Bishr al-Hafi yang demikian ini membuahkan hasil yang luar biasa. Allah memberinya hidayah, dan menjadikannya sebagai salah seorang walinya. Oleh karena itu, mari kita agungkan Allah dari lubuk hati yang paling dalam. Sehingga, Allah pun memuliakan kita. Dalam sebuah pepatah disebutkan, karunia akan diperoleh, sesuai cara pandang seseorang. Ahli maksiat yang menjadi wali Allah. Terdapat seorang waliullah. Seorang kekasih Allah bernama Utbah al-Ghulam. Ia dahulunya adalah seorang yang fasik, yang sering berbuat dosa.
Ia suka bermaksiat. Bahkan ia terkenal dengan perilakunya yang buruk, dan suka meminum khamar. Dikisahkan suatu hari, Utbah tertarik untuk mengikuti sebuah majelis yang diasuh oleh Syekh Hasan Al-Bisri. Saat itu, Syekh Hasan Al-Bisri membacakan satu ayat dalam Al-Quran. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Quran Surat Al-Hadid, ayat 16. Ketika itu, Syekh Hasan Al-Bisri menjelaskan tafsir ayat itu dengan penjelasan yang baik, dan sangat menyentuh hati. Orang-orang pun menangis mendengarnya. Lalu, berdirilah di antara mereka Utbah Al-Ghulam, yang kala itu masih muda. Wahai taqiyal mukminin, akankah Allah menerima taubat orang yang jahat seperti diriku? Tanya Utbah Al-Ghulam kepada Syekh Hasan Al-Bisri. Iya tentu. Allah akan menerima taubatmu dari perilaku jahat dan burukmu. Jawab Syekh Hasan Al-Bisri. Mendengar jawaban dari Syekh Hasan Al-Bisri, seketika ia menjadi pucat wajahnya, bergetar giginya, dan ia berteriak keras, lalu terjatuh pingsan. Ketika ia sadarkan diri, Syekh Hasan Al-Bisri mendekat padanya, lalu mengucapkan beberapa bait yang indah. Wahai pemuda maksiat, demi Tuhan yang memiliki arsy, mengertikah engkau balasannya orang yang berbuat maksiat? Adalah neraka Shinsinyur bagi mereka. Ia memiliki suara api, menggelegar di saat ubun-ubun terpegang. Kalau engkau menerima neraka-neraka itu, silakan berbuat maksiat. Bila tidak, jauhilah kemaksiatan. Semua kesalahan yang engkau kerjakan, artinya engkau sudah menggadaikan dirimu di neraka. Maka bersungguh-sungguhlah untuk melepaskan diri. Seketika itu, Utbah Al-Ghulam berteriak makin lantang. Ia pun langsung jatuh pingsan untuk kedua kalinya. Ketika sadar, ia kembali bertanya kepada Syekh Hasan Al-Bisri. Wahai Syekh, apakah benar, Tuhan yang Maha Penyayang, dan menerima taubatnya orang hina sepertiku ini? Kemudian dijawab oleh Syekh Hasan Al-Bisri. Tiada zat yang menerima taubat orang yang menyimpang, kecuali Tuhan yang Maha Memaafkan. Mendengar jawaban bijak Syekh Hasan Al-Bisri, Utbah Al-Ghulam pun kemudian mengangkat kepalanya, dan berdoa meminta 3 permintaan. Pertama, wahai Tuhanku, jika engkau menerima taubatku, dan mengampuni dosa-dosaku, maka muliakanlah aku, dengan mudah memahami ilmu dan Al-Quran. Kedua, wahai Tuhanku, muliakan aku dengan suara yang merdu, sehingga, orang yang mendengar bacaanku semakin lunak hatinya, sekalipun ia memiliki hati sekeras batu. Ketiga, wahai Tuhanku, berikan rizki yang halal padaku dari jalan yang tidak aku duga-duga. Allah Ta'ala pun kemudian mengabulkan doanya, sehingga ia mudah paham dan hafal. Setiap orang langsung taubat jika mendengar bacaan Al-Qur'annya. Dan bahkan, setiap harinya ada semangkuk kuah kaldu dan 2 potong roti, tanpa diketahui siapa yang menaruh di depan rumah mereka. Hal ini terus-menerus dilakukannya, sampai ia meninggal dunia. Inilah keadaan orang yang benar-benar kembali ke jalan Allah. Karena, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang baik perilakunya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.